wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha wa sanajzis syakirin. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian akidah kita. Insyaallah kita sekarang masuk beriman kepada hari akhir ya, kepada akhirat ya, beriman kepada akhirat. Ini rukun iman yang kelima ya, yang kelima yaitu beriman kepada akhirat. Di dalam Al-Quran dan Hadis ada dua istilah Pak yang digunakan Pak ya. Ada namanya akhirat, ada namanya yaumil akhir ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Yaumil akhir itu adalah hari terakhir kehidupan di muka bumi ini. Itu namanya yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu adalah hari terakhir kehidupan di dunia ini. Dan itu dibagi dua ya. Ada namanya hari akhir secara individu, yaitu kematian seseorang. Ada namanya hari akhir kiamat, ya hancurnya dunia ini ya. Dan itu pasti terjadi dengan hari hancurnya dunia ini. Nah setelah hari akhir ya, setelah hari akhir itu nanti muncul namanya perkara akhirat ya. Jadi perkara akhirat itu adalah setelah datangnya hari akhir ya. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, dia masuk ke dalam kubur, itu berarti dia sudah berada di akhirat ya. Ketika dunia ini sudah hancur ya, dan tidak ada seorang pun makhluk yang hidup di muka bumi ini, maka itu namanya hari akhir. Setelah itu hari kebangkitan dan seterusnya, itu namanya disebut hari akhirat ya, jadi hari akhirat ya. Nah kalau Bapak pernah melihat selebaran Pak ya, selebaran tentang perjalanan menuju akhirat ya, kesukaan itu Pak ya, selebaran itu ya, dari mulai sakaratul maut, kematian, alam kubur, terus kebangkitan, terus dikumpulkan di masyar, terus dan seterusnya. Itu jamaah Allah Pak ya, tidak ada satupun riwayat yang sahih ya, tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih yang menjelaskan urutan ya, tidak ada ya. Jadi kalau Pak mendapatkan lembaran atau misalkan postingan Pak ya, perjalanan akhir itu fase pertama, kedua, ketiga, ini dulu Pak, itu sekali lagi Pak, belum tentu begitu ya, belum tentu begitu. Apakah mizan dulu baru hisab, ataukah hisab dulu baru mizan, apakah haud dulu baru syafaat ya, itu semua Pak, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan urutannya, tidak ada ya. Sekali lagi kalau Pak mendapatkan selebaran tentang perjalanan akhirat Pak, itu dari 1, 2, 3 itu Pak, itu semua Pak, itu hanya perkiraan saja ya, perkiraan saja, tapi tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan urutannya, tidak ada ya. Tidak ada ya. Yang jelas setelah kematian masuk kubur, dari kubur nanti kebangkitan sudah pasti itu Pak ya. Nah adapun setelah kebangkitan di masyar, apakah hisab dulu, apakah haud dulu, kemudian syafaat dulu Pak ya, pemberian catatan amal Pak, itu tidak ada riwayat yang menjelaskan urutannya ya, tidak ada yang menjelaskan urutannya. Sekali lagi tidak harus begitu urutannya, kita tidak ada yang tahu, karena Rasulullah sendiri tidak pernah menjelaskan dalam hadis yang sahih tentang urutan fase-fase akhirat Pak ya, tidak dijelaskan ya. Nah soal itu jamaah Allah Pak ya, bagi orang-orang yang beriman itu pasti dia akan meyakini adanya perkara akhirat ya. Nah dari perkara akhirat ini yang pertama kita bahas Pak adalah tentang hari akhir individu, itu namanya kematian Pak ya, namanya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, setiap manusia pasti akan mengalami kematian.
Dan kematian ini adalah perkara yang gaib, Pak ya. Kematian ini perkara yang gaib ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menebak seseorang kapan meninggalnya. Allah mengatakan dalam surat Luqman ya, surat 31 ayat 34, perkara yang gaib itu kuncinya ada 5 ya. Ya, perkara yang gaib itu kuncinya ada 5 Pak ya. Jadi semua perkara yang gaib itu pasti berawal dari yang 5 ini. Ya, Nabi mengatakan mafatihul ghaibi khamsun ya. Pintu kunci-kunci yang gaib itu ada 5 ya. La ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui seorang pun perkara yang gaib kecuali hanya Allah saja. Jadi tidak ada yang mengetahui. Wa inda ilmu sa'ah, kata Allah, hanya pada Allah ilmu sa'ahnya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya kiamat ya. Walaupun Nabi menjelaskan kiamat itu terjadi pada hari Jumat ya. Nabi menjelaskan kiamat terjadi pada hari Jumat. Yang menarik adalah dalam satu riwayat disebutkan sahabat Nabi itu Pak, kalau menghadapi hari Jumat Pak, mereka banyak yang gelisah ya. Karena mereka tahu bahwa kiamat terjadi hari Jumat. Mereka khawatir bahwa Jumat itu adalah terjadinya kiamat. Padahal ya, tanda-tanda kiamat itu pada zaman sahabat itu banyak yang belum terjadi. Tapi sahabat sudah mulai banyak yang gelisah menghadapi hari Jumat ya. Kalau kita hari ini Pak ya, tanda-tanda kiamat sudah banyak yang terjadi begitu menghadapi hari Jumat Pak, gimana kira-kira Pak? Ya, biasa-biasa aja lah gitu ya, biasa-biasa aja Pak ya. Ini tanda-tanda kiamat Pak ya. Tanda kiamat itu ada 2 Pak ya. Tanda-tanda kiamat itu ada 2 ya. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar ya. Tanda kiamat kecil itu dibagi 3 ya. Tanda kiamat kecil dibagi 3. Yang pertama adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi ya. Jadi tanda kiamat kecil itu yang pertama adalah yang sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi. Contohnya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah terjadi dan itu tidak mungkin terjadi lagi. Rasul mengatakan antara aku diutus sebagai Rasul dan kiamat itu seperti ini jaraknya ya. Kata Nabi, aku diutus sebagai Rasul dan dengan kiamat itu jaraknya seperti ini. Tidaknya diutus Nabi Muhammad dengan kiamat jaraknya sangat dekat Pak. Walaupun dekatnya menurut Allah Pak ya. Menurut kita sudah 1400 tahun Pak ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ya. Manusia melihat bahwa kiamat itu sangat jauh, padahal di mata Allah kiamat sangat dekat. Itu kiamat yang sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi. Yang kedua adalah kiamat, tanda kiamat itu yang sudah terjadi dan mungkin berulang ya. Dan mungkin akan berulang lagi ya. Sudah terjadi dan mungkin akan berulang ya. Ya contohnya misalkan Pak, kata Nabi tanda kiamat itu merajalelanya perzinahan ya. Dan ini sudah terjadi dan mungkin akan terus berulang ya. Orang-orang misalkan kata Nabi senang meninggikan bangunan Pak ya. Ya tatawwaluna fil bunyan ya. Mereka sedang meninggikan bangunan. Ini sudah terjadi dan akan mungkin terus terulang ya. Nah berikutnya kemudian Pak, tanda kiamat kecil itu adalah tanda kiamat yang belum terjadi ya. Ya tanda kiamat yang belum terjadi ya. Contohnya tanda kiamat kecil yang belum terjadi itu misalkan yang mengatakan danau Tiberias ya, yang ada di Palestina itu mengering ya. Dan itu belum terjadi Pak ya. Terus terbunuhnya semua orang-orang Yahudi ya. Ya itu adalah tanda kiamat kecil dan itu belum terjadi ya. Ya, kalau hari ini kan orang Yahudi masih banyak Pak ya. Dalam logika kita kalau Yahudi masih banyak berarti kiamat masih jauh Pak ya, masih jauh ya. Ini tanda kiamat yang belum terjadi. Nah, ketika tanda kiamat yang kecil ini sudah terjadi semua Pak ya, sudah terjadi semua ya, maka akan muncul namanya tanda kiamat besar ya. Tanda kiamat besar ya. Contoh tanda kiamat besar itu adalah keluarnya Dajjal. Kemudian terbitnya matahari dari barat ya. Kemudian ada binatang melata yang bisa berbicara seperti manusia. Nah, kalau tanda kiamat sudah besar ini sudah terjadi Pak, sudah ada ya. Misalkan Dajjal sudah keluar atau terbit matahari dari barat sudah terjadi Pak. Ini pada saat tanda kiamat besar sudah terjadi Pak, orang-orang yang belum bertobat dari kezalimannya,
Orang-orang kafir yang belum masuk Islam, Pak, begitu Dajjal keluar, mereka bertobat, itu semua ditolak tobatnya. Jadi tobat seseorang itu, Pak, ditolak karena di dua waktu, ya, di dua waktu. Ya, tobat seseorang itu ditolak di dua waktu. Yang pertama, seseorang tobatnya ditolak ketika sudah sakaratul maut. Ketika orang sudah sakaratul maut, nyawanya sudah sampai tenggorokan, itu kalau dia bertobat itu ditolak, ya. Dan Allah katakan bahwa semua manusia, baik beriman ataupun yang tidak beriman, ya, ketika sakaratul maut pasti mereka semuanya bertobat, ya. Dicontohkan di Al-Quran, misalkan manusia yang paling jahat di muka bumi ini Fir'aun, ya, Fir'aun, ya. Ternyata dia bukan saja ateis, ya, bukan saja tidak bertuhan, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, Pak, ya. Jadi kalau ada hari ini ada orang yang mengaku tidak bertuhan, Pak, itu tidak keren, Pak, ya. Ya, sudah ketinggalan zaman, Pak, ya. Kalau orang ngaku tidak bertuhan, dulu ada orang yang ngaku Tuhan, Pak, ya. Ngaku Tuhan, ya, lebih keren lagi, ya, Pak, ya. Ya, sekarang orang mempromosikan di Eropa itu sekarang anti Tuhan, Pak, ya. Itu nggak keren sebenarnya. Dulu sudah ada orang ngaku sebagai Tuhan, Pak. Tapi ternyata manusia yang pernah ngaku sebagai Tuhan, begitu dia sakaratul maut, Pak, yang dia ucapkan amantu birabbil ladzi amanat bi Bani Israel. Dia mengatakan, aku sekarang beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi ternyata Fir'aun saja, Pak, ketika sakaratul maut dia bertobat, Pak, mengucapkan dua kalimat syahadat, Pak. Tapi sayang, orang yang sedang sakaratul maut tobatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang kedua, ya, waktu ditolak tobat seseorang itu adalah ketika sudah keluar tanda kiamat besar, ya. Satu contoh misalkan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika Dajjal sudah keluar, ya, ketika Dajjal sudah keluar, Pak, siapapun yang melihat Dajjal secara langsung pasti akan jadi pengikut Dajjal, sekuat apapun imannya, ya. Sekuat apapun iman seseorang, kalau dia melihat Dajjal secara langsung, Pak, pasti akan jadi pengikut Dajjal. Makanya mohon maaf, Pak, ya, nanti kalau ternyata ada Dajjal keluar, Pak, gak usah pengen ketemu, Pak, ya. Apalagi ngajak selfie, gak usah, Pak, ya. Jadi kata Rasulullah, Pak, sekuat apapun iman seseorang, kalau dia melihat Dajjal langsung, Pak, pasti ikut Dajjal. Artinya, Pak, dan itu saking sangat mengagumkan, ya, kehebatan mengagumkan. Bagaimana tidak mengagumkan, Pak, ya? Bagaimana orang yang lemah imannya tidak percaya? Bagaimana mereka tidak percaya kalau itu Tuhan? Karena seluruh jin kafir di alam semesta ini, Pak, itu mereka akan bahu-membahu mendukung Dajjal, ya, mendukung Dajjal. Sehingga wajar kalau Dajjal itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, Pak. Satu contoh misalkan, Pak, Pak, ya. Sekarang orang, ya, yang dibantu oleh cuma 1-2 jin saja, lalu dia punya kemampuan yang di luar kebiasaan manusia, banyak gak kira-kira yang kagum, Pak? Ya, contoh misalkan ada orang bisa berjalan di atas air, kelihatan dia berjalan, nah, itu mungkin terjadi, Pak. Tapi kan itu semua bantuan jin, ya. Itu saja banyak gak orang yang kagum, Pak? Banyak. Apalagi nanti Dajjal, semua jin kafir di alam semesta yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah manusia, Pak, mereka akan bahu-membahu mendukung Dajjal. Maka wajar nanti Dajjal punya kekuatan yang sangat hebat, Pak, punya kekuatan yang sangat hebat. Dan Nabi mengatakan siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, sekuat apapun imannya, dia pasti akan ikut Dajjal, ya, ikut Dajjal. Nah, yang menarik adalah apa, ya? Yang menarik adalah ketika masyarakat, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang fasik, munafik, akan jadi pengikut Dajjal karena menganggap Dajjal itu sebagai Tuhan. Ternyata begitu Dajjal terbunuh di Palestina, Pak, orang sadar bahwa ternyata Dajjal bukan Tuhan, Pak. Nah, akhirnya orang akan kembali berbondong-bondong masuk Islam. Tapi sayang, Pak, itu semua ditolak. Kenapa? Karena tanda kiamat besar sudah keluar. Itulah Dajjal, ya. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang sahih pada riwayat Bukhari, yang mengatakan siapapun yang pernah sekali saja sujud kepada Dajjal, maka dia kekal di neraka, ya. Kata Nabi, siapapun yang pernah sekali saja sujud kepada Dajjal, dia akan kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena kalau dia sudah sujud sama Dajjal, berarti dia sudah kafir. Nah, begitu Dajjal terbunuh, dia sadar bahwa Dajjal bukan Tuhan,
maka dia ingin kembali kepada Islam Pak, tapi sayang Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh Pak ya, ini contoh tanda kiamat besar. Jadi kalau kiamat besar sudah ada, maka orang yang belum bertobat, dia bertobat, maka tobatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Pak, dalam surat An-Nisa ayat ke-17 18 telah jelaskan bahwa ada orang yang bertobatnya dalam keadaan hidup, ada orang yang tobatnya ketika sudah sakaratul maut. Wala yasatit taubatu lil ladzina yamutuna wa hum kufar Allah. Dan tidak akan diterima tobat seseorang yang dia sudah dalam keadaan sakaratul maut. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena batasnya sudah habis Pak ya. Di dalam Al-Qur'an Pak, ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut Pak ya, ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut, itu perkara akhirat itu bagi dirinya sudah tidak gaib. Jadi kalau hari ini Pak, misalkan kita tidak bisa melihat berapa jumlah pahala kita, berapa jumlah dosa kita tidak bisa melihat siksa kubur, kenikmatan kubur, kita tidak bisa melihat kengerian di padang mahsyar, kengerian sisa neraka, susahnya melewati jembatan sirat. Hari ini kita tidak bisa melihat, ya, karena itu gaib, Pak, karena itu gaib. Tapi ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, Pak, itu semua sudah terlihat, ya. Jadi bagaimana? Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka, Pak? Itu seseorang sudah tahu pada saat sakaratul maut, Pak ya. Jadi pada saat sakaratul maut, Pak, itu perkara-perkara akhirat yang tadinya gaib itu sudah Allah nampakkan. Ya, Allah katakan ya dalam surat 50 ayat 19 ya, surat Qaf ya, ayat 19 sampai ayat 22 Pak ya. Allah katakan ketika sakaratul maut sudah datang ya, maka fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Pada saat manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka kami buka yang menutupi matanya, kami singkapkan yang menutupi matanya, maka pada hari itu penglihatan dia sangat tajam. Artinya dia sudah bisa melihat perkara akhirat. Ini sebabnya kenapa orang yang sakaratul maut tobatnya ditolak, karena dia sudah bisa melihat perkara-perkara akhirat, perkara-perkara akhirat. Masya Allah, di dalam ayat dikatakan ya, orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu mereka sudah diberitahu oleh malaikat yang mencabut nyawa apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Sudah diberitahu Pak ya. Nah ini makanya kita, buat kita nih, sebelum sakaratul maut datang, maka kita terus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakaratul maut itu Pak tidak harus didahului dengan sakit ya. Ada orang ya, dan semua orang yang meninggal dunia itu pasti mengalami sakaratul maut ya. Sakarat itu Pak, daripada kata sakar artinya mabuk Pak ya. Ya, sakarat artinya mabuk ya. Al-maut mabuk, kematian yang memabukkan. Ya, makanya ada namanya sukron. Sukron itu sukar artinya mabuk Pak. Makanya kalau mabuk usah sukron, jangan mabuk usah sukron Pak, jangan Pak. Usah mabuk artinya. Ya. Kalau sukron usah syukron pakai shin Pak ya. Jangan salah sampai nyebut ya. Tadi bagus sesuatunya. Jangan salah syukronnya. Jadwal siapa malam hari ini pengajian? Jadwal Ustaz Sukron, Ustaz mabuk artinya itu Pak ya. Salah ya. Ustaz syukron ya, pakai shin ya. Karena kalau sukron artinya mabuk Pak ya, maka sudah sakaratul maut ya. Saya beberapa kali Pak ada orang bimbing doa, dia mengucap Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Salah kalimatnya. Ya, bukan syakaratil tapi fi sakaratil maut, pakai sin Pak ya, pakai sin bukan pakai shin ya. Nah, di kita ini ada Ustaz syukran Pak ya. Jangan sampai salah nyebut ya. Sama seperti Pak, di kita ada orang namanya Pak Jamal ya. Itu kalau kita panggil Jamal salah itu Pak. Jamal itu artinya unta ya. Ya, unta ya. Tapi kalau yang benar Ustaz Jamal, Pak Jamal, pakai cantik, ganteng ya. Ya misalkan namanya Jamaluddin, panggilannya apa biasanya Pak? Pak Jamal ya. Jamal itu artinya unta, yang benar Jamal, maknya dipanjangkan Pak ya. Nah, Jamal ya, pokoknya jangan salah lagi loh ya. Ya salah lagi. Ke rumah siapa? Ke rumah Pak Jamal, ke rumah Pak Unta artinya Pak ya. Ke rumah Pak Unta ya. Yang benar ke rumah Pak Jamal ya. Tapi jarang Pak ya.
Orang yang namanya Jamal dipanggilnya Pak Jamal, jangan apa ya, kita aja panggilnya Jamal aja nih, Jamal aja, dia unta ya, dia unta ya. Ini bahasa itu begitu Pak. Salah mengucapkan satu huruf bisa beda arti Pak ya. Seperti Al-Fatihah saja Pak, Al-Fatihah Pak ya. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita salah melafazkan jadi Alhamdulillah, ya kan kalau ibu kita pakai hak Pak ya, pakai hak kecil ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi dia salah mengucapkan jadi Alhamdulillah, artinya segala kebinasaan bagi Allah. Nah, ini hati-hati deh ya, hati-hati ya. Ya mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang belum fasih baca Qurannya ya. Kalau salah jadi imam sholat maghrib bisa subuh Pak ya, kalau salah ya. Takutnya salah ya. Ya sudah serahkan saja kepada ahlinya lah ya. Serahkan aja kepada ahlinya ya. Khawatirnya salah mengucapkan satu huruf tidak bisa beda artinya. Alhamdulillah segala kebinasaan bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan yang sakit artinya. Tuhannya orang sakit. Yang benar tuh Rabbil alamin, pakai ain ya. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Kita salah baca Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit artinya Pak ya. Nah itu bahasa Arab Pak ya. Sekali lagi Pak ya, dalam keadaan sakaratul maut Pak, itu semua sudah diperlihatkan perkara-perkara yang gaib Pak. Maka sekali lagi Pak, ketika sakaratul maut Pak, nanti Bapak boleh lihat dalam surat ke-6, surat Al-An'am ya ayat ke-93 Pak. Ternyata ketika orang sakaratul maut Pak, sudah diberitahu oleh malaikat apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Sudah diberitahu Pak ya. Sudah diberitahu. Jadi orang itu sudah tahu apakah bakal masuk surga, apakah masuk neraka, itu sudah diberitahu pada saat sakaratul maut, pada saat sakaratul maut ya. Dan menariknya zaman dulu Pak, di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menceritakan ternyata sakaratul maut Pak sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan ya. Jadi tidak ada orang yang sakaratul maut, oh dia sakaratul mautnya mudah ya. Tidak ada. Semua orang yang mengalami sakaratul maut itu pasti sangat kesakitan Pak. Sangat kesakitan ya. Walaupun Allah katakan wan nasyitati nashto, demi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Walaupun malaikat mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut Pak, tetap dia akan mengalami sangat kesakitan. Bahkan jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul saja semuanya kesakitan ya. Para nabi dan rasul semua kesakitan Pak ya. Ya, para nabi dan rasul semua kesakitan ya. Dalam sebuah hadis yang sahih Pak ya, bagaimana Rasulullah Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah itu Pak sangat kesakitan ketika menghadapi sakaratul maut Pak ya. Dalam satu hadis kata Aisyah Pak, Rasulullah itu ketika menghadapi kematian itu Pak, itu dia minta air, kemudian mencelupkan kedua tangannya. Dan setelah mencelupkan kedua tangannya, kemudian Rasulullah Pak mengusapkan ke wajahnya, menahan sakitnya sakaratul maut. Nabi mengatakan Aisyah, di hadapan Rasulullah SAW terdapat timba atau ember yang ada airnya. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu beliau usapkan ke wajahnya sambil mengucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Innalil mauti sakaratin, kata Nabi, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya ya. Subhana nasaba yadu fajala yaqulu fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengadahkan kedua tangannya sambil berdoa Pak ya. Setelah mengusap wajah berdoa, dia mengatakan bersama golongan para nabi. Yang mengatakan fir rafiqil a'la, bersama golongan para nabi. Hatta qubida wa mat yadahu. Kemudian Rasul meninggal dunia dan lepaslah kedua tangannya. Jadi Rasul Pak mengadakan pembukaan seperti ini sambil mengusap, sambil mengatakan Allahumma ar-rafiqil a'la, fir rafiqil a'la ya. Ini lafaz terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum meninggal adalah La ilaha illallah, kemudian fir rafiqil a'la. Artinya Nabi semoga aku dikumpulkan bersama para nabi Pak ya. Ini hadis selesai. Kalau Bapak pernah dengar ya, bahwa ucapan yang terakhir Rasulullah sebelum meninggal adalah kalimat ummati. Pernah dengar nggak Pak? Ya. Jadi Nabi sebelum meninggal mengucapkan ummati, umatku. Ini riwayatnya Pak tidak ada jalurnya Pak. Ya, bisa dikatakan gak ada hadisnya Pak. Ya. Gak ada hadisnya. Jadi kan
Kan yang maksud di masyarakat begitu ya. Ya Rasul meninggal sampai sebelum meninggal saja Nabi masih ingat kepada umatnya, ummati ya. Ternyata apa? Menurut para ulama hadis itu nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Yang jelas Nabi itu kalimat terakhir mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengusap wajahnya dengan air tangan, kedua tangannya yang sudah dicelupkan kayak tadi Pak. Saya mengatakan fir rafiqil a'la ya. Artinya semoga Nabi dikumpulkan bersama para nabi. Habis itu kata Aisyah, kemudian Nabi meninggal dunia, lalu tangannya lepas, ya tangannya terkulai Pak. Itu kalimat yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada mengatakan ketika Nabi meninggal sebelum dia aja masih ingat umatnya, ummati Pak, itu nggak ada riwayatnya Pak ya, nggak ada riwayatnya. Nah jadi para nabi dan rasul saja Pak, kata Allah itu mereka mengalami kesakitan saat umur. Padahal bagi Allah mudah nggak menjadikan nabi dan rasul meninggalnya nggak kesakitan? Mudah nggak? Sangat mudah ya. Bagi Allah sangat mudah menjadikan para nabi dan rasul meninggal tidak kesakitan, sangat mudah. Tapi ternyata sampai nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia saja, Nabi Muhammad sangat kesakitan. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, Nabi itu saking sakitnya menahan sakaratul maut sampai berkeringat Pak. Sampai berkeringat ya. Pak. Jadi nggak usah minta sama Allah, ya Allah semoga aku matinya dalam keadaan tidak kesakitan. Itu nggak ada Pak ya. Jadi jangankan kita, Nabi Muhammad saja meninggalnya dalam keadaan sangat kesakitan Pak, sangat kesakitan. Nah yang menarik adalah apa ya, kata para ulama, kenapa Nabi dan Rasul saja meninggalnya kesakitan? Ini hikmahnya ada dua Pak. Hikmah yang pertama adalah kata para ulama, sehebat apapun iman seseorang, dia pasti akan mengalami kesakitan ya. Orang-orang yang imannya baik saja, orang-orang yang imannya bagus saja, itu pasti akan mengalami kesakitan. Apalagi orang-orang yang tidak beriman Pak ya. Bedanya Pak ya, orang beriman ketika sakaratul maut kesakitan, orang tidak beriman, orang zalim juga ketika sakaratul maut kesakitan. Terus bedanya apa? Kalau begitu, ada bedanya Pak ya. Ada bedanya yang Allah jelaskan dalam surat 6 tadi Pak, 93. Bedanya adalah kalau orang-orang yang tidak beriman ketika mereka kesakitan dalam keadaan sakaratul maut Pak ya, itu mereka sambil dipukulin oleh malaikat. Jadi malaikat pencabut nyawa itu Pak ya, namanya malaikat malakul maut Pak ya. Ya malakul maut namanya. Kalau dalam hadis namanya malakul maut. Cuma kalau orang Indonesia terkenalnya malaikat Israel Pak ya. Ya malaikat Israel ya. Saya belum menemukan Pak hadis yang menyebutkan bahwa malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Allah saya nggak tahu dari mana ya. Tapi yang saya tahu di hadis itu adalah malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut ya. Nah ketika malakul maut datang untuk mencabut nyawa baik orang zalim atau orang beriman Pak, itu malaikat itu Pak tidak sendirian. Dia diiringi oleh malaikat pengiring ya. Jadi ketika malakul maut, malaikat yang akan mencabut nyawa itu Pak, itu dia tidak datang sendirian. Itu ada malaikat pengiringnya. Terus fungsinya apa malaikat pengiring itu Pak? Tugasnya apa malaikat pengiring itu Pak? Kalau malaikat pengiring ini datang kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang yang tidak beriman, ataupun kepada orang beriman yang banyak berbuat zalim dan belum bertobat Pak, ini tugas malaikat pengiring. Allah jelaskan dalam surat 6 tadi ayat 93 Pak, tugasnya mukulin ya, tugasnya mukulin Pak ini ya. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun, kata malaikat. Jadi ketika malaikat akan mencabut nyawa malakul maut, itu malaikat pengiring Pak itu menggebukin, cepat dipukulin Pak. Apa kata malaikat pengiring? Keluarkan nyawa kalian ya, keluarkan nyawa kalian. Dan yang dipukul adalah wajah dan punggungnya. Dalam surat ke-8 ayat ke-50 Pak dijelaskan, 50 atau 55 saya lupa tuh ya. Itu malaikat pengiring itu Pak ngumpulin manusia yang zalim ketika sakaratul maut Pak, itu yang dipukul adalah wajah dan punggungnya ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau mengeluarkan nyawanya.
Jadi orang-orang zalim itu kan Pak, di dalam ayat dikatakan al-munafiqun, mereka bukan mau mati, tapi mereka meminta ditunda kematiannya. Jadi orang-orang zalim, orang munafik Pak, ketika sakaratul maut mereka minta ditunda kematiannya Pak, minta ditunda kematiannya ya. Sehingga mereka tidak mau mengeluarkan nyawanya ya. Sehingga karena tidak mau mengeluarkan nyawanya ya dipukul oleh malaikat pengiring ya. Wal malaikatu basitu aydihim, coba dipukul itu Pak. Subhanallah Pak, bisa terbayang Pak ya. Sakaratul mautnya saja sudah sakit, ditambah lagi dengan dipukulin oleh malaikat, Pak. Nah ini, jadi orang beriman dengan orang zalim Pak, sama-sama sakit sakaratul mautnya. Cuma bedanya, kalau orang zalim sambil dipukulin malaikat Pak. Kalau bahasa saya Pak, orang zalim itu matinya terpaksa Pak. Ya, mati terpaksa. Yang dimaksud terpaksa itu dia mempertahankan nyawanya supaya tidak keluar, dipukulin malaikat, ini kalah juga melawan malaikat ya. Itu namanya mati terpaksa. Kalau dalam bahasa Nabi Pak, ada orang yang benci jumpa Allah ya. Nabi mengatakan man kariha liqa Allah fakariha Allah liqa'ah, kata Nabi. Siapa yang benci jumpa Allah, maka Allah pun benci jumpa dengannya. Nabi mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu jumpa Allah, barang siapa yang cinta jumpa Allah, maka Allah pun cinta jumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci jumpa Allah, maka Allah pun benci jumpa dengannya. Kemudian Aisyah mengatakan, kata Aisyah, Rasulullah, bukankah semua kita membenci kematian? Mohon maaf Pak, kalau saya tanya, ada yang sudah siap meninggal malam ini Pak? Ada yang mau meninggal malam ini Pak? Ada. Saya yakin kalau boleh Pak, minta umur panjang Pak ya. Saya pernah di pengajian Pak di Budi Agung ya. Itu ingat banget Pak, pengajiannya hari Jumat pada asar tentang kematian juga waktu itu materinya Pak. Saya tanya siapa di antara ibu yang paling sepuh usianya. Ada yang katakan Pak, usianya 84 ya, 84 tahun ya. Saya Ustaz 84. Saya tanya ada lagi yang lebih sepuh? Gak ada ya. Sila ibu masih pengen umur panjang atau pengen siap meninggal? Ya kalau bisa Ustaz pengen umur panjang Ustaz ya. Bayangkan udah 84 saja masih pengen umur panjang. Subhanallah Pak, qadarullah Pak. Besok paginya pada subuh saya dapat berita beliau meninggal dunia. Ya, dunia. Sampai ada yang langsung pusat provisi kepada doain gitu. Ya, jadi besok pagi meninggal dunia ya. Jadi bayangkan manusia itu nggak ada yang siap dengan mati. Makanya kata Nabi, barang siapa yang jumpa, siapa yang rindu jumpa Allah, Allah pun rindu jumpa dengannya. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dengannya. Kalau kata Aisyah, kita semua benci dengan kematian. Kata Rasulullah ya, yang dimaksud benci jumpa dengan Allah adalah bukan sekarang. Kalau saya tanya, pasti saya tanya sebagai bapak ya. Saya tanya, kira-kira rindu gak jumpa Allah Pak? Pasti jawabannya rindu Pak. Tapi bukan itu yang dimaksud Pak. Yang dimaksud benci jumpa Allah adalah pada saat dia sakaratul maut minta ditunda kematiannya kepada Allah. Itu namanya benci jumpa Allah ya. Kan dalam soal munafik itu dikatakan demikian Pak ya. Jadi benci jumpa Allah. Nah kalau ada orang yang ketika sakaratul maut Pak, dia rela dengan kematian, yang itu namanya rindu jumpa Allah ya. Jadi kita termasuk orang yang benci atau rindu jumpa Allah Pak? Sekarang jawabannya. Nanti jawabannya pada saat sakaratul maut. Ini yang pertama Pak ya. Jadi malaikat yang mengiring malaikat pencabut nyawa itu, tugas yang pertama adalah kalau datang kepada orang yang zalim, tugasnya menggubukin Pak tugasnya. Tapi kalau malaikat pengiring ini datang kepada orang-orang beriman, itu tugasnya menghibur Pak. Tugasnya menghibur ya. Itu dijelaskan dalam surat 41 ayat 30 ya. Dalam surat 41 ayat 30 Allah jelaskan malaikat pengiring itu Pak, ketika datang kepada orang beriman pencahayakan sepenyawanya, itu tugasnya menghibur.
Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi malaikat-malaikat pengiring yang mendampingi malaikat pencabut nyawa, kalau datang kepada orang beriman, tugasnya menghibur, Pak, ya, menghibur. Ya, karena kan orang beriman sedang dalam keadaan sakit sakaratul maut, dihibur ya. Kalimat hibur ada 3, Pak. Ya, mereka hibur dengan 3 kalimat. Kata malaikat pengiring, Allah takhafu. Jangan kamu takut menghadapi perkara akhirat. Karena sebenarnya tadi, Pak, ketika sakaratul maut, dia sudah bisa melihat kengerian di akhirat. Semua perkara akhirat kan terlihat, Pak. Dan itu sangat ketakutan, Pak. Semua orang ketakutan melihat kengerian akhirat. Ya. Nah, kemudian malaikat ini mengatakan, Allah takhafu, jangan takut kalian menghadapi perkara akhirat. Itu hiburan yang pertama. Wala tahzanu, kata malaikat, jangan sedih kamu meninggalkan segala kenikmatan dunia. Jadi ternyata pada dalam ayat ini para ulama menjelaskan, orang ketika sakaratul maut, Pak, bukan saja merasakan kesakitan yang luar biasa, tapi dia juga merasakan ketakutan dan kesedihan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa itu disebabkan karena dia melihat perkara akhirat yang mengerikan. Kesedihan yang luar biasa karena dia akan meninggalkan semua milik dia di dunia ini. Rumah, harta, itu sedih, Pak. Jadi semua manusia, Pak, ketika akan meninggal, Pak, akan sedih, Pak. Sedih akan meninggalkan semua nikmat dunia yang dimiliki, Pak. Punya rumah 2 akan ditinggalkan, punya istri cantik akan ditinggalkan, yang punya tabungan, punya semua akan, dan itu sedih. Maka kata malaikat, wala tahzan, jangan sedih kalian meninggalkan kenikmatan dunia yang kalian miliki. Ini yang baik-baiknya ketiga, kata malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah sudah memberi kabar gembira kepada kalian bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, Pak. Jadi orang-orang beriman ketika sakaratul maut saja sudah diberitahu kalau dia bakal masuk surga. Makanya, Pak, dalam tafsirnya, kalau ada orang yang orang beriman kemudian meninggal yang penuh dengan senyuman, jangan-jangan memang betul dia tersenyum karena sudah dapat kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sudah gak usah takut menghadapi akhirat. Jangan sedih meninggalkan dunia kamu punya, karena Allah akan ganti semua itu dengan kenikmatan di surga, dan dia sangat bergembira, Pak, sangat bergembira. Nah, dalam hadis yang sahih, ketika dia dapat kabar gembira bakal masuk surga, Pak, maka dia meminta kepada Allah untuk dipercepat kematiannya. Ya Allah, percepatlah kematianku. Ya Allah, percepatlah kematianku. Karena dia sudah dapat kabar akan masuk surga, Pak. Nah, inilah yang namanya, Pak, orang yang rindu jumpa Allah. Yaitu mereka yang ketika sakaratul maut minta dipercepat kematiannya. Kenapa? Karena sudah dapat kabar gembira bakal masuk surga, Pak. Minta dipercepat. Itu yang namanya rindu jumpa Allah. Dalam bahasa Qur'annya, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyatan. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maksudnya matilah kamu dalam keadaan kamu ridho dengan kematianmu, kamu suka dengan kematianmu, maradiyatan, dan Allah pun suka dengan kematian kalian. Nah, ini, Pak, yang kita harapkan, Pak, ya. Yang kita inginkan, kita ketika sakaratul maut minta dipercepat kematian kita karena kita sudah dapat kabar gembira bakal masuk surga. Kesimpulannya, Pak, ya, husnul khotimah dan su'ul khotimah itu bisa kita setting sekarang. Kapan, dimana kita meninggal dunia gak bisa kita atur. Tapi meninggal apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bisa kita atur. Kalau kita ingin meninggal husnul khotimah, ya atur dari sekarang. Kalau kita tidak mengaturnya, siap-siap saja kita meninggal su'ul khotimah, ya. Dalam hadis yang saya Pak Riwayat Muslim mengatakan bahwa kematian seseorang itu sangat tergantung dari kebiasaan. Jadi kalau kita ingin meninggal husnul khotimah, Pak, biasakan yang baik-baik. Biasakan yang baik-baik, ya. Biasakan yang baik-baik. Yang menarik adalah, Pak, ya, kalau Bapak nanti lihat dalam hadis Arba'in yang nomor 4, Pak, ya, nomor 4. Ada orang, kata Nabi, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqul kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Kata Nabi, sungguh, kata Nabi, ada seorang hamba yang selalu beramal dengan amal-amal ahli surga. Jadi dia selama hidupnya dia menjadi orang yang rajin ibadah, rajin beramal soleh.
Sampai kata Nabi jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Artinya dia menjelang kematiannya saja masih beramal soleh. Masih beramal soleh. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbiqul kita. Tapi ketentuan berkata lain, ya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata menjelang detik-detik kematiannya dia berbuat maksiat dan mati sedang berbuat maksiat. Ini namanya su'ul khotimah. Dalam hadis yang tadi Pak riwayat Muslim, Nabi mengatakan seseorang meninggal dunia berdasarkan kebiasaannya. Tapi hadis riwayat Bukhari Muslim dalam hadis Arba'in ini nomor 4 ini Pak, ada orang yang rajin ibadah kebiasaannya, tapi kenapa kok meninggalnya sedang berbuat maksiat? Bertetangga nggak Pak dengan sini Pak? Seolah-olah bertetangga. Satu hadis Nabi mengatakan manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Hadis ini menjelaskan ada orang yang ahli ibadah justru meninggalnya sedang berbuat maksiat. Masya Allah Pak. Kemudian para ulama menafsirkan Pak, ternyata Pak ada 3 kebiasaan yang menentukan kematian kita. Ya. Jadi kalau kita ingin meninggal husnul khotimah Pak, jaga di 3 kebiasaan ini Pak. Yang pertama kebiasaan yang menentukan kita husnul khotimah adalah kebiasaan lahiriah yang nampak. Ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, ya. Itu namanya kebiasaan yang nampak. Ya. Mudah-mudahan Bapak yang terbiasa pergi ke masjid, ya sholat di masjid, mudah-mudahan meninggalnya entah di masjid atau mau ke masjid atau pulang dari masjid. Ya. Nah, insya Allah itu karena kebiasaan lahiriah. Ya. Kalau ada orang yang tidak pernah tahajud, Pak, gak pernah sholat tahajud, Pak, gak mungkin dia meninggal sedang sholat tahajud ya. Ya Allah ingin meninggal tahajud, ya Allah ya gak mungkin Bapak ya karena gak biasanya orang tahajud ya, gak pernah tahajud ya. Ingin meninggal dia sedang rajin baca Al-Quran ya gak mungkin Pak, karena kata Nabi meninggal berdasarkan kebiasaan. Tapi kebiasaan lahiriah ini bukan satu-satunya yang menentukan kematian kita. Faktanya tadi Pak, kata Nabi ada orang yang rajin ibadah justru meninggalnya sedang berbuat maksiat. Berarti ada kebiasaan yang lain yang menentukan. Kebiasaan yang pertama tadi yang menentukan kematian kita adalah kebiasaan lahiriah yang nampak. Yang kedua kebiasaan hati Pak. Kebiasaan hati. Para ulama sepakat Pak, yang dimaksud hadis ini, kenapa orang ini rajin ibadah tapi meninggalnya sedang berbuat maksiat? Ternyata kata ulama, karena dia punya kebiasaan hati yang tidak baik. Ya kata dalam lain Pak ya, wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu indan nas. Ada orang yang senang beramal ahli surga, tapi cuma yang nampak di hadapan manusia saja. Artinya Pak, hatinya 2 kemungkinan. Sering tidak ikhlas dalam beramal, atau hatinya gampang dengki kepada orang lain. Maka zaman dulu Pak, orang-orang yang rajin ibadah tapi hatinya gampang dengki kepada orang lain, jangan-jangan nanti meninggalnya yang muncul kebiasaan hatinya itu dengki. Makanya Allah tampakkan hatinya yang rusak Pak dengan dia berbuat maksiat ketika meninggalnya. Maka tidak sedikit para orang terkaget-kaget. Dia rajin ibadah, mau kenapa meninggalnya sedang berbuat maksiat. Dan tak perlu apa, ini Allah tampakkan kebiasaan hati yang buruk. Maka sekali lagi, jadi yang menentukan kematian kita Pak, yang pertama kebiasaan lahiriah, yang kedua kebiasaan hati, dan yang terakhir Pak, yang menentukan kematian kita adalah Pak, kebiasaan saat sendirian. Bapak pernah sendirian Pak? Pernah sendirian Pak? Sering. Kalau sering ya. Jadi Pak, Rasulullah mengatakan Pak ya, bahwa kualitas iman kita ini justru ditentukan saat sendirian Pak. Saat sendirian ya. Jadi ada orang Pak mungkin di hadapan manusia Pak rajin beramal soleh, tapi ketika sendirian rajin berbuat maksiat. Namanya pencitraan ya. Citraan Pak. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Pak, ini kebiasaan sendirian Pak, ini sangat menentukan nasib kita di akhirat. Rasul mengatakan begini Pak, kata Nabi ya, la'laman aqwama min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bijibalatati hamatan bidat fayaj'aluhum haba'an mansura. Kata Nabi, sungguh aku sangat mengetahui banyak kaum yang punya pahala di hari kiamat sebesar gunung-gunung Tihamah. Jadi kata Nabi, pada hari kiamat akan banyak orang yang kelihatan punya pahala sebesar gunung-gunung Tihamah ya.
Gunung Tihama itu adalah salah satu gunung yang terbesar yang ada di Madinah bahkan. Jadi orang ini punya pahala sebesar gunung Tihama. Tapi kata Nabi, awal jadikan itu semua bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tidak ada nilainya, Pak. Semua amalnya habis, Pak, nggak ada nilainya. Kemudian sahabat Nabi berkata, namanya Sauban. Sauban berkata, ya Rasulullah, sibkum lana, jalihum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, coba ceritakan, jelaskan kepada kami siapa orang itu. Orang yang ibadahnya banyak, amalnya banyak, tapi ternyata di hari kiamat semua amalnya tidak ada nilainya, bagaikan debu yang berterbangan. Padahal kata Nabi, amalnya sebesar gunung Tihama. Apa kata Rasulullah? Amma innahum fa ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka adalah saudara kalian. Warna kulitnya sama dengan kalian. Bahkan kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang terbiasa bangun malam seperti para sahabat. Jadi saking banyak ibadah, kebiasaan sahabat dilakukan oleh mereka. Terus problemnya apa kata Allah? Kata Nabi, walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Tapi mereka yang kelihatannya banyak ibadah, kata Nabi, pada saat sendirian dia terbiasa melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita namanya pencitraan apa ya? Ya, depan orang seperti orang baik, padahal kalau sendirian sedang berbuat maksiat. Nah, sekali lagi ya Allah, ini berarti menunjukkan bahwa kematian kita juga sangat ditentukan saat kita sendirian. Ya, maksud itu kita bisa men-setting kematian kita husnul khotimah dengan menjaga di 3 kebiasaan tadi. Biasakan amalan lahiriah yang baik, biasakan hati kita dengan hati yang baik. Yang kemudian ketiga, biasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada saat sendirian. Mudah-mudahan yang mengelola satu hadis misalkan Pak ya. Ada orang kata Nabi dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Bayangkan Pak, kata Nabi ada orang masuk surga hanya karena menyingkirkan duri dari jalan. Para ulama katakan, kenapa dibikin? Kok amalnya sepele? Bapak-bapak dari rumah menuju masjid, di jalan menemukan batu agak besar, Pak, Bapak boleh singkirkan ke pinggir jalan pakai kaki, Pak. Ya. Ternyata kata Nabi, Pak, ada orang yang masuk surga gara-gara itu doang, Pak. Sekecil itu amalnya tapi membuat masuk surga. Apa kata para ulama? Karena bisa jadi itu amalan dia yang paling ikhlas dalam hidupnya. Ya. Sekali lagi, ternyata hati ini juga menentukan kematian kita. Ya, sekali lagi, biasakan saat lahiriah, biasakan hati yang baik, dan biasakan saat sendirian dengan kebaikan-kebaikan. Karena kematian kita ditentukan karena oleh kebiasaan. Mudah-mudahan jamaah Allah kita semua termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita termasuk orang yang radiyatan mardiyatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.